Ya, di sini sudah ada dua HP Infinix yang mempunyai selisih harga yang tidak terlalu jauh. Ada yang terbaru ini Infinix GT 10 Pro dan yang dirilis awal tahun yaitu Zero 5G 2023. Yang menariknya GT 10 Pro yang harganya lebih murah yaitu 3.499.000 memiliki spesifikasi di atas kertas yang lebih unggul daripada Infinix Zero 5G 2023 yang dijual lebih mahal. Terbaru saya lihat harganya di 3.699.000. Kalau dulu ini saya dapatnya di 3.499.000 itu waktu flash sale. Jadi GT 10 Pro ini bakalan membunuh saudaranya sendiri ya, yaitu Infinix Zero 5G 2023 ini. Atau mungkinkah ada sesuatu yang dimiliki oleh Zero 5G 2023 yang tidak dimiliki oleh GT 10 Pro? Oke, akan kita lihat satu persatu. Untuk yang didapat di paket penjualan ini kurang lebih sama. Kita dapat HP-nya yang sudah dilapisi screen protector, kemudian ada petunjuk penggunaan, kartu garansi, SIM tray ejector, lalu kita juga dapat charger. Kalau di GT 10 Pro ini yang 45 watt, kalau di Zero 5G ini 33 watt, kemudian kabel data A2C yang warna orange di GT 10 Pro dan kepalanya itu menyamping. Kemudian kita juga dapat casing ya, casing bening. Lalu yang beda ini di GT 10 Pro kita dapat lagi screen protector dari tempered glass dan kemudian dapat stiker ya. Nah, sekarang kita lihat chipsetnya. Zero 5G ini memakai chipset MediaTek Dimensity 920 dengan RAM 8 GB dan memori 256 GB. Skor Antutu versi 10 ini dapat di 491.038 dengan skor CPU 146.102 dan skor GPU 89.863. Sedangkan GT 10 Pro ini memakai chipset MediaTek Dimensity 8050 dengan RAM 8 GB dan memori 256 GB. Skor Antutunya dapat di 677.094 dengan skor CPU 178.171 dan skor GPU 176.491. Dan untuk Geekbench 6, GT 10 Pro ini dapat di 1125 untuk single core dan 3262 di multi core. Sedangkan Zero 5G dapat di 927 untuk single core dan 2392 di multi core. Sedangkan untuk skor GPU OpenCL, GT 10 Pro dapat di 4436 dan Zero 5G 2023 itu dapat di 2395. Jauh ya bedanya. Untuk baterai ini sama-sama 5000 mAh, tapi yang saya rasakan ini baterai GT 10 Pro ini lebih cepat habis daripada Zero 5G. Sedangkan untuk pengecasan GT 10 Pro lebih cepat dengan waktu pengecasan untuk 0 sampai 100% itu 53 menit karena sudah mendukung pengecasan 45 watt. Sedangkan Zero 5G itu masih 33 watt dan pengecasannya 1 jam 27 menit. Bagian belakangnya ini sama-sama terbuat dari plastik ya. Tapi menurut saya Zero 5G 2023 ini terasa lebih solid daripada GT 10 Pro. Dan memang Zero 5G ini terasa lebih berat dari GT 10 Pro. Tapi GT 10 Pro ini terlihat lebih bagus ya tampilan belakangnya dengan desain ala-ala gaming memang. Dan ini disebut dengan mecha design ya. Dan apalagi ditambahin dengan lampu LED strip yang bisa hidup ketika kita ngecas, waktu ada panggilan dan ada notifikasi. Serta juga dia ikut irama kalau kita menghidupkan musik dan juga untuk waktu ngegame ini juga hidup ya. Walaupun Zero 5G tampilan belakangnya juga bagus dengan back cover yang dop, kemudian ada ya mengkilat-mengkilatnya tapi tampak biasa saja. Nah, untuk tempat kamera Zero 5G ini menyatu dengan back covernya serta tiga kameranya ini tersusun memanjang ke bawah dan lampu flashnya ini ada di samping sini ya. Sedangkan GT 10 Pro ini ada rumah kamera persegi yang besar ya, dengan 3 buah kamera dan lampu flash yang tersusun mengotak ya. Dan kelihatan 2 buah kameranya ini bulatannya besar.
Untuk bagian samping, GT10 Pro ini datar dengan tepi yang tajam, sedangkan Zero 5G ini juga sedikit datar, tapi tepinya ini lebih tumpul. Nah, bagian bawah kedua HP ini sama-sama ada port charging Type-C, kemudian jack audio, mikrofon, speaker, lalu di bagian atas ini ada juga mikrofon kedua. Nah, yang beda ini adalah GT10 Pro ini ada speaker satu lagi ya di sini di bagian atas, sedangkan di Zero 5G ini tidak ada. Kemudian kita lihat ke samping kiri, sama-sama ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card yang tersusun sandwich ya. Kemudian kita lihat di bagian kanan, di sini sama-sama ada tombol volume dan juga tombol power. Tapi di sini bedanya tombol power di Zero 5G ini merangkap sebagai sensor sidik jari, sedangkan di GT10 Pro ini tidak karena sensor sidik jarinya ini ada di layar. Untuk layar juga ada perbedaan yang cukup jelas. Di Zero 5G layarnya adalah PLS LCD, sedangkan GT10 Pro ini sudah AMOLED. Walaupun untuk refresh rate dan resolusi itu sama, yaitu di 120 Hz untuk refresh rate dan Full HD Plus untuk resolusinya. Dan kamera depan keduanya ini juga sudah punch hole. Lalu kemudian bezel bagian bawah Zero 5G ini terlihat lebih tebal, sedangkan GT10 Pro ini sudah tipis ya. Sudah hampir sama dengan bagian samping dan juga atasnya. Oke, sekarang kita putar video dulu untuk membandingkan layarnya dan juga speakernya. Oke, sekarang kita putar video iklannya Zero 30 5G ya, dari YouTube-nya Infinix Global. Kita mau lihat layarnya, perbedaan layarnya ya, yang ini pakai PLS LCD, sedangkan GT10 Pro ini layarnya AMOLED. Kemudian kita juga bedakan speakernya ya. Nah, sekarang pertama kita pakai speaker Zero 5G dulu. Ya, kelihatan perbedaan warnanya, kelihatan jelas. Dan sekarang kita pakai speakernya GT10 Pro. Ya, langsung terdengar bedanya ya. Speakernya GT10 Pro ini lebih kuat suaranya ya, lebih keras dan mungkin lebih enak didengar ya kalau menurut saya. Ya, ini adalah tampilan layar di outdoor. Di sini masih kelihatan dengan jelas keduanya ya, masih sama-sama jelas. Oke, sekarang kita masuk ke sistem ya. Jadi kedua HP ini sistemnya sudah sama-sama Android 13 ya. Di Zero 5G ini sudah dapat update dari Android 12 ke Android 13. Tapi versi XOS-nya yang beda dikit ya. Kalau GT10 Pro itu XOS V13.1.0, kalau di Zero 5G itu XOS V13.0.0. Sama ya antara keduanya, theme-nya aja yang beda. Ya, sama-sama bisa digeser ke samping. Kemudian juga sama-sama bisa digeser ke atas, yang akan muncul halaman memanjang yang memuat seluruh aplikasi. Kemudian kalau ditarik dari kiri atas, sama-sama akan muncul notifikasi. Dan kalau dari kanan atas, ini akan sama-sama muncul fitur-fitur shortcut. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya ya, sama-sama ada tangkapan layar, kemudian rekam layar, tema gelap, berbagi langsung, NFC, lalu proyeksi layar ya. Tapi di GT10 Pro ini kok nggak bisa diklik ya. Kemudian ada pindai QR, mode anak. Nah, yang nggak ada di GT10 Pro ini adalah PC connection ya, yang sudah ada di Zero 5G 2023. Ini tampaknya baru sih, karena waktu awal-awal saya beli ini belum ada PC connection ini. Sedangkan yang ada di GT10 Pro nggak ada di Zero 5G, ini tentu saja adalah efek lampu latarnya, lalu wallet, walaupun di sini walletnya ini belum bisa diklik. Untuk fitur-fitur lain sama-sama ada penambatan USB dan Bluetooth, lalu ada Chromebook, Android Auto. Di sini kita lihat di Zero 5G selain ada VC Connection juga ada VC Swipe Transfer ya. Baru juga ini, baru muncul karena belum terlihat ya, belum ada waktu awal-awal saya beli.
Untuk keamanan sama-sama ada kunci aplikasi, kemudian peringatan pencurian, dan darurat. Di fitur spesial ini yang beda hanya efek lampu latar yang ada di GT10 Pro. Untuk suara juga sama-sama ada suara DTS dengan 4 mode yang sama, kemudian equalizer juga sama-sama ada. Nah, untuk ngegame pertama kita lihat dulu Genshin Impact ya. Di Genshin Impact ini settingannya untuk GT10 Pro dapat di kualitas grafik menengah, sedangkan untuk di Zero 5G ini dapat di kualitas grafik rendah. Kemudian ini adalah perbedaan grafisnya ya. Kita lihat kalau di GT10 Pro ini rumputnya goyang-goyang ya. Animasinya goyang-goyang ya rumputnya, seperti tertiup angin. Sedangkan kalau di Zero 5G ini ya diam aja ya rumputnya. Dan ini kalau kita jalankan karakternya, ya rumputnya akan tersingkir ya atau tersibak ya. Nah, untuk jalannya permainan di kedua HP ini di settingan masing-masing ya memang masih ada sedikit nge-lag atau sedikit patah-patah. Di GT10 Pro ini terutama pada waktu lagi banyak musuh ya. Kita lagi fight ya dia agak nge-lag sedikit ya. Nah, kalau di Zero 5G waktu saya coba kemarin ini pada waktu awal-awalnya dia lancar saja, tapi kemudian pada waktu map terbuka lebih banyak, pada waktu sudah sampai Inazuma, mapnya barulah dia agak nge-lag, agak patah-patah ya. Nah, ini untuk game Mobile Legend, ini untuk grafisnya sama-sama dapat refresh rate ultra dan grafis ultra. Dan untuk permainan ini sama-sama lancar ya semuanya. Nggak ada nge-lag ataupun patah-patah sedikit pun ya. Kedua-duanya ini lancar. Walaupun sedang rame-ramenya ya. Nggak ada masalah. Cuman ini terasa GT10 Pro ini memang lebih panas ya daripada Zero 5G ini. Ya, kemudian ini untuk PUBG New State sama-sama bisa dapat di FPS 90 dan grafis ultra. Kemudian resolusi grafis tinggi, kemudian tekstur HD aktif dan anti alias juga aktif. Nah, untuk jalannya permainan di Zero 5G ini lancar-lancar saja ya waktu saya coba. Cuman memang kalau kemarin-kemarin di ini ya yang agak yang agak ada nge-lag di GT10 Pro ini. Tapi untuk di GT10 Pro ini terutama kalau sedang rame ya, sedang ada musuh. Tapi kalau cuman jalan sendirian ini nggak apa-apa ya, nggak ada nge-lag atau apa. Dan ini terasa juga sekarang ini lebih panas yang GT10 Pro daripada Zero 5G ya. Cuman sepertinya bedanya sedikit ya. Ya, ini di PUBG Mobile sama-sama dapat di grafik HDR dan frame rate ultra, atau bisa juga di smooth extreme ya. Nah, untuk jalannya permainan selama saya coba ini lancar-lancar saja untuk keduanya ya. Untuk kedua HP ini nggak ada nge-lag ataupun patah-patah ya. Lancar ya, bener-bener lancar untuk game PUBG Mobile ini. Ya, walaupun lagi rame-ramenya ya. Ya, seperti inilah ya tampilan grafisnya ya kira-kira. Nah, ini lagi banyak musuh sepertinya ya. Ada ini di kita dia. Tapi ini sudah lancar lagi ya. Walaupun rame ya. Tadi awalnya aja dia agak nge-lag ya. Ya, kemudian untuk kamera di sini cukup berbeda ya. Kalau Zero 5G ini kamera utamanya 50 megapiksel, maka di GT10 Pro ini kameranya 108 megapiksel ya, kamera utamanya. Lalu untuk kamera tambahan keduanya sama, yaitu kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor itu 2 megapiksel. Untuk kamera depan Zero 5G ini 16 megapiksel, sedangkan di GT10 Pro ini 32 megapiksel. Nah, sekarang kita lihat menu-menu kamera yang ternyata sama ya. Ada mode
film, ada mode video. Ya, mode videonya ini sama-sama bisa di 4K dan sudah mempunyai fitur ultra stabil. Tapi fitur ultra stabil ini aktifnya di resolusi 1080p 30 fps ya. Kemudian di sini ada AI cam yang bisa sampai pembesaran 10 kali ya. Lalu ada mode cantik, kemudian ada mode potret, mode super malam, dan lebih lengkap ini ada AR space, kemudian ada video singkat, mode pro, gerak lambat. Nah, yang agak beda ini di GT10 Pro ini ada mode video ganda ya. Jadi ini bisa sekaligus merekam kamera depan dan kamera belakang ya. Jadi terbuka ya kamera depan sama kamera belakangnya ya. Kemudian ada mode panorama, super makro, dokumen, selang waktu, dan skysop ya. Nah, untuk kamera depannya ini sama juga ya, ada mode film, kemudian ada mode video. Nah, mungkin kamera depan ini mode videonya agak beda ya. Di GT10 Pro ini resolusi bisa sampai 2K, sedangkan di Zero 5G ini cuma sampai di 1080p. Tapi keduanya ini sudah sama-sama punya fitur ultra stabil yang aktif di resolusi 1080p 30 fps. Kemudian ada mode AI cam, kemudian ada mode cantik, mode potret, mode super malam ya. Lalu lebih lengkap ini kita lihat ada pemotretan AR, video singkat, gerak lambat, selfie lebar, dan selang waktu ya. Sama ya, bedanya cuman itu tadi ya. Sekarang kita lihat hasil foto dan juga hasil video dari kedua HP ini. Ya, ini adalah hasil perekaman video kedua HP ini di 1080p 30 fps dengan fitur ultra stabil diaktifkan. Dan ini pertama kita pakai mikrofonnya Zero 5G ya. Nah, ini saya bawa lari. Dan ini kita pakai mikrofonnya GT10 Pro. Ya, apakah terdengar perbedaannya antara mikrofon GT10 Pro dan Zero 5G? Kemudian ini adalah hasil perekaman video di resolusi 4K. Dan memang di 4K ini kita tidak bisa mengaktifkan fitur ultra stabilnya ya. Ya, jadi setelah dibanding-bandingkan sepertinya memang GT10 Pro ini lebih banyak keunggulannya daripada Zero 5G. Mulai dari tampilannya yang lebih keren baik dari tampilan belakangnya maupun depannya, layar yang sudah AMOLED dengan fingerprint under display, kemudian pengecasan baterai yang lebih cepat dengan fast charging 45 watt yang mengecas 0 sampai 100% itu hanya 53 menit. Lalu speakernya ini sudah double dengan suara yang lebih keras dan kalau menurut saya juga lebih enak didengar dari Zero 5G. Kemudian kameranya yang mempunyai resolusi lebih tinggi dari Zero 5G baik kamera belakang maupun kamera depan. Dan untuk perekaman video kamera depan itu juga sudah bisa sampai di 2K. Dan fitur-fiturnya pun lebih banyak dari Zero 5G. Dan tentu saja chipset GT10 Pro yang lebih kencang ya. Walaupun waktu dicoba untuk ngegame, dari game yang saya coba bedanya hanya di Genshin Impact di mana GT10 Pro bisa di settingan menengah sedangkan Zero 5G ini hanya bisa di settingan rendah. Tapi untuk game lain yang saya coba yaitu PUBG New State, PUBG Mobile
dan Mobile Legends kita dapat di settingan yang sama. Nah, kekurangan GT 10 Pro dari Zero 5G ini kalau menurut saya hanya pada ketahanan baterai yang lebih cepat habis dan juga suhunya yang lebih cepat meningkat dan juga lebih panas daripada Zero 5G. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.